Panglima TNI dorong pasal pidana mati bagi otak penembakan istri TNI di Semarang. Ya, seperti yang terekam pada CCTV, di lokasi inilah 4 pelaku ini bersiap-siap akan melakukan penembakan terhadap korban Rina Wulandari, dan bisa dilihat lokasi ini merupakan pertigaan yang jaraknya tidak lebih dari 30 meter ke rumah korban, ataupun tepatnya di depan rumah korban yang merupakan titik di mana penembakan itu terjadi. Tim sudah berhasil mengamankan sarana kejahatan yang digunakan oleh pelaku, kemudian juga sudah mengamankan barang bukti khas. Ini kan pelaku bayaran. Jadi hasil upah itu kemudian dia belikan motornya juga kita sudah sita. Kemudian pelaku juga kita sudah tangkap, sarana kejahatan juga sudah kita amankan. Jadi ini adalah masalah-masalah yang menurut saya sangat tidak manusiawi, karena apakah kesenangan pribadi yang kemudian memberikan dorongan untuk melakukan apa saja, menghalalkan segala cara. Ini akan kita usut tuntas. Pasal-pasal yang kita kenakan pun akan maksimal. Antara lain adalah pasal 340, termasuk pasal 53 juntonya ke 340 KUHP, sehingga kita pastikan semua pasal yang bisa dikenakan, ya. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk memburu Kopda M guna membongkar kasus penembakan yang terjadi pada istrinya di Jalan Cemara, Banyumanik, Semarang. Dia mengatakan pihak perburuan terhadap Kopda M juga telah berkoordinasi dengan polisi setempat dalam mencari keberadaannya. Pasalnya dari berbagai bukti yang ditemukan satuan yang Arhanutsi, semua merujuk kepada Kopda M. Adapun apabila nanti dari hasil penyidikan kasus Kopda M terbukti sebagai dalang di balik penembakan tersebut, Andika bahkan tak segan mendorong agar kasus ini juga diselesaikan ke ranah pidana dengan memakai pasal pembunuhan berencana, di mana diketahui jika penggunaan pasal 340 KUHP memiliki ancaman hukuman maksimal pidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lambat 20 tahun penjara. Adapun kasus yang ditangani Polrestabes Semarang ini telah berhasil meringkus eksekutor yang berjumlah 4 orang dan 1 orang penyedia senjata dalam peristiwa penembakan Rina Wulandari, istri anggota TNI di kota Semarang. Selain itu, petugas juga mengamankan 1 pucuk senjata api yang diduga digunakan untuk menembak korban, di mana senjata tersebut merupakan senjata rakitan yang dipakai pelaku dalam menjalankan aksinya. Sebelumnya, polisi telah berhasil ringkus 5 pelaku dalam kasus penembakan istri anggota TNI berinisial R, 34 tahun di perumahan Grand Cemara, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Senin 18 Juli. TNI dan Polri menyelidiki kasus ini. Setelah penyelidikan, sang suami Kopda M diduga terlibat dalam insiden ini, di mana menurut keterangan polisi, tersangka penembakan berjumlah 5 orang yang terdiri dari tersangka mengendarai motor dan 1 orang lagi adalah penyedia senjata api. Panglima TNI dorong pasal pidana mati bagi otak penembakan istri TNI di Semarang. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk memburu Kopda M guna membongkar kasus penembakan yang terjadi pada istrinya di Jalan Cemara, Banyumanik, Semarang. Dia mengatakan pihak perburuan terhadap Kopda M juga telah berkoordinasi dengan polisi setempat dalam mencari keberadaannya. Pasalnya dari berbagai bukti yang ditemukan satuan yang Arhanutsi, semua merujuk kepada Kopda M. Adapun apabila nanti dari hasil penyidikan kasus Kopda M terbukti sebagai dalang di balik penembakan tersebut, Andika bahkan tak segan mendorong agar kasus ini juga diselesaikan ke ranah pidana dengan memakai pasal pembunuhan berencana, di mana diketahui jika penggunaan pasal 340 KUHP memiliki ancaman hukuman maksimal pidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lambat 20 tahun penjara. Adapun kasus yang ditangani Polrestabes Semarang ini telah berhasil meringkus eksekutor yang berjumlah 4 orang dan 1 orang penyedia senjata dalam peristiwa penembakan Rina Wulandari, istri anggota TNI di kota Semarang.
Selain itu, petugas juga mengamankan satu pucuk senjata api yang diduga digunakan untuk menembak korban, di mana senjata tersebut merupakan senjata rakitan yang dipakai pelaku dalam menjalankan aksinya. Sebelumnya, polisi telah berhasil ringkus 5 pelaku dalam kasus penembakan istri anggota TNI berinisial R, 34 tahun di perumahan Grand Cemara, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Senin 18 Juli. TNI dan Polri menyelidiki kasus ini. Setelah penyelidikan, sang suami Kopda M diduga terlibat dalam insiden ini, di mana menurut keterangan polisi, tersangka penembakan berjumlah 5 orang yang terdiri dari tersangka, pengendarai motor, dan 1 orang lagi adalah penyedia senjata api. Komarudin tak menyebut gamblang orang tersebut, namun secara implisit dia orang yang menyuruh aktornya diduga adalah Irjen Pol Ferdisambo. Bareskrim Polri telah menaikkan kasus tewasnya Brigadir J dari penyelidikan menjadi penyidikan. Terbaru, 11 keluarga Brigadir J di Jambi pun telah dimintai keterangan atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Komarudin mengatakan, sudah ada tersangka dalam kasus ini. Dia memperkirakan kemungkinan akan ada tambahan tersangka selain Baradae. Laporan itu sudah diterima Bareskrim Polri Senin 18 Juli 2022. Laporan lain yang akan disampaikan adalah pencurian dan penggelapan ponsel milik Brigadir J, penyadapan secara ilegal. Kasus ini menurut Komarudin banyak kejanggalan karena jasad Brigadir J menunjukkan adanya dugaan penyiksaan. Komarudin menyebutkan selain Baradae akan ada pelaku lainnya. Dia pun mengaku sudah mengantongi nama para pelaku pembunuh Brigadir J, namun ia masih merahasiakan siapa rekan pelaku Baradae. Komarudin mengatakan memiliki bukti baru terkait pembunuhan Brigadir J, namun dia masih menolak mengungkapkannya karena alasan untuk kepentingan penyidikan. Brigadir Yosua baru terungkap keberadaan 2 ponsel milik Brigadir J ternyata diamankan oleh baru terungkap fakta baru dari tewasnya Brigadir J. Brigadir J adalah ajudan Irjen Ferdisambo. Brigadir J tewas dengan luka tembakan di rumah Irjen Ferdisambo. Polisi menyebut kalau Brigadir J tewas ditembak Barada yang tak lain ajudan lainnya dari Irjen Ferdisambo. Kasus kematian Brigadir J ini pun semakin kesini semakin menemukan fakta baru. Salah satunya soal dugaan pembunuhan berencana dengan adanya ancaman. Brigjen Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J sempat menangis saat mendapat ancaman pembunuhan pada Juni 2022 atau 1 bulan sebelum dirinya ditembak hingga tewas oleh Baradae. Ancaman pembunuhan terakhir didapat oleh Brigadir J ketika ia mendampingi atasannya yakni Irjen Ferdisambo ke Magelang pada Kamis 7 Juli 2022.